aja yang harus dipersiapkan? Yang pertama itu harus dipersiapkan Alkitabnya. Lagi kan? Persembahannya. Nah, adik-adik, selama ibadah nggak boleh ada yang makan ya, nggak boleh ada yang tidur. Oke? Sudah siap untuk beribadah sekali minggu? Sudah dong, Kak. Sudah siap ya. Sekarang kita sapa adik-adik di rumah dulu ya, Kak. Adik-adik di rumah apa kabarnya? Mataku, hidungku, mulutku, telingaku, dan seluruh anggota tubuhku sehat. Untuk bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian. Selamat pagi Bapak. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Adik-adik yang di rumah tetap bangkit berdiri ya. Mari kita nyanyikan lagu Pekerjaan Kristus yang Mulia. Semuanya harus pakai. Cerita
pada hukum Taurat Tuhan yang kelima sampai yang ke-10 sebagai kelanjutan hukum Taurat yang pertama sampai keempat pada minggu lalu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum yang ke-6, jangan engkau membunuh. Hukum yang ke-7, jangan engkau berzina. Hukum yang ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum yang ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum yang ke-10, jangan engkau bersikap lupa dan tamak akan rumah sesama manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Demikian kita Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Nah, adik-adik di rumah tetap bangkit berdiri ya. Kita angkat lagu pujian Yesus besertaku. menyatakan atau mengikrarkan pengakuan imannya seperti yang diakui oleh gereja kita, bahwasanya salah satu pengakuan iman yang diakui adalah pengakuan iman rasuli. Mari kita pelajari bersama-sama dan mari kita ikuti seperti apa yang kakak guru sekolah minggu dan juga Mang Pendeta yang bacakan. Mari kita ikuti secara bersama-sama dan kita ikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Dipersiapkan Alkitabnya ya adik-adik. Namun sebelum kita dengarkan, kita akan lakukan pujian Yesus sayang padaku. Shalom, anak-anak Tuhan sekalian. Apa kabar? Semua baik-baik, semua sehat-sehat. Puji Tuhan, kita boleh beribadah pada hari ini. Dan sebentar kita akan dengar-dengaran tentang firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan buat kasih karunia dan berkat-Mu yang menyertai melindungi kami, seluruh anak-anak Tuhan dan seluruh keluarga kami hingga pada hari ini. Berkati kami Tuhan, sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak Tuhan sekalian, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis pada kitab Markus. Ayo buka kitabnya, kitab Markus pasal 10. Markus 10 ayat 13 sampai ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya."
Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Tuhan sekalian, tema kita pada minggu ini ialah Yesus memberkati anak-anak. Yesus sangat mengasihi anak-anak. Yesus menginginkan semua anak-anak itu diberkati. Nah, pada saat itu, banyak anak-anak datang kepada Yesus. Mereka ingin mendengarkan firman-Nya Yesus. Jadi anak-anak itu adalah anak-anak yang rajin mau mendengarkan firman Yesus. Mau dekat kepada Yesus. Demikian halnya dengan kita. Semua anak-anak adalah yang diberkati Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus mau setiap anak-anak itu adalah anak-anak yang memiliki berkat Tuhan. Menjadi anak yang berhikmat. Menjadi anak yang takut akan Tuhan. Jadi anak-anak yang baik. Jadi setiap orang dan setiap anak yang dekat kepada Tuhan Yesus pasti menjadi anak-anak yang baik. Nah, oleh karenanya, anak-anak Tuhan sekalian, kita adalah anak-anak yang diberkati, yang sudah masuk ke dalam warga kerajaan Allah. Pada saat kita dibaptis waktu anak-anak, kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan kita nanti akan memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Dan sepanjang hidup kita selalu ditemani Tuhan. Nah, jadi kita adalah anak-anak yang diberkati Tuhan dan nantinya menjadi anak-anak yang akan memperoleh sukacita untuk selama-lamanya. Yakni setiap anak-anak Tuhan itu diinginkan Tuhan adalah anak-anak yang memperoleh berkat surgawi. Jadi semua anak-anak Tuhan itu dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pewaris kerajaan Allah, pewaris surga yang penuh dengan kemuliaan yang daripada Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, oleh karenanya anak-anak Tuhan sekalian, walaupun kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, jangan sombong, ya. Jangan sombong. Nah, ada satu cerita orang-orang Mongolia. Nah, ceritanya ada pada zaman dahulu, ada banyak binatang yang tinggal dekat danau. Dan mereka sangat membutuhkan sumber air yang dari danau itu untuk minuman mereka. Nah, tetapi tiba-tiba terjadilah musim kering. Kemarau panjang. Dan danau itu pun kering. Lalu, pada saat itu semua binatang kebingungan. Bahkan ada yang sudah mati. Karena tidak minum lagi. Sudah haus. Oleh karenanya ada seekor katak yang mengatakan, nah, saya memiliki ide. Bagaimana kalau kita pergi, pindah dari tempat ini. Kita berangkat dari neraka ini. Dari danau yang sudah kering ini. Kita pergi ke tempat lain. Kita cari di mana tempat yang ada airnya. Tempat yang penuh dengan makanan dan minuman. Lalu binatang yang lain bertanya kepada katak, "Hei katak, bagaimana caranya?" Lalu katak mengatakan, "Kita suruh burung-burung bangau untuk mengangkat kita." Caranya, burung bangaunya menggenggam kayu, lalu binatang-binatang yang lain bergantung pada kayu ini dengan menggigit kayu itu.
Jadi kayu yang digenggam burung bangau ini digigit oleh katak, digigit oleh binatang lainnya. Nah, mereka akhirnya pergi mencari tempat yang subur, tempat yang ada air dan makanannya. Nah, ketika terbang, orang-orang banyak melihat luar biasa para binatang ini. Mereka pergi dengan kerjasama yang baik. Mereka binatang-binatang yang pintar. Jadi semua orang melihatnya luar biasa. Kekompakan dan kepintaran dari para binatang-binatang itu. Tetapi ada yang mengatakan, "Hei, siapa yang memberikan usul itu?" Tiba-tiba dengan cepatnya si katak mengatakan, Aku. Padahal dia sedang menggigit kayu, dia bergantung kepada kayu yang dibawa oleh burung bangau itu. Gigitannya akhirnya lepas. Ketika dia mengatakan, Aku, gigitannya lepas dan dia jatuh lalu mati. Nah, anak-anak Tuhan, katak itu adalah contoh kesombongan. Dia bangga karena dia yang memiliki ide, yang memiliki usulan bagaimana mereka mengatasi kekeringan di danau tempat tinggal mereka. Karena dia memiliki ide yang baik, dia sangat bangga sekali. Lalu kelihatanlah kesombongannya. Nah, anak-anak Tuhan sekalian, walaupun kita anak yang pintar, walaupun kita anak yang diberkati Tuhan dengan hikmat kebijaksanaan, walaupun kita menjadi anak yang memiliki kemampuan, jangan sombong. Tetaplah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang rendah hati. Ya, anak-anak yang terus memuliakan Tuhan. Anak-anak yang terus membuat dirinya menjadi tempat berkat daripada Tuhan. Nah, oleh karenanya, mari kita dengarkan ayat hafalan untuk minggu ini yang tertulis pada Matius 18 ayat 4. Matius 18 ayat 4, mari kita buka Alkitab kita. Kitab Matius 18 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan Yesus. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Sekali lagi kita bacakan. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Jadi firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, harus menjadi anak-anak yang merendahkan dirinya. Seperti anak-anak kecil, seperti anak-anak Tuhan sekalian. Jadilah anak-anak yang merendahkan diri, sebab firman Tuhan mengatakan, siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan di dalam kerajaan surga. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian dengan kerendahan hati, kerendahan diri yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan buat kasih karunia dan penyertaan-Mu, buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau sangat mengasihi kami anak-anak-Mu, biarlah kasih-Mu terus Tuhan, yang senantiasa melingkupi kami, yang senantiasa menyertai memberkati kami, dan menuntun kehidupan kami, agar kami tetap di dalam hikmat kasih yang daripada Tuhan, kami menjadi anak-anak yang pintar. Tetapi biarlah kiranya melalui firman Tuhan ini juga, kami diingatkan menjadi anak-anak yang terus di dalam kerendahan hati, yang terus memuliakan Tuhan, dan terus
menyatakan bahwa Tuhan mengasihi kami di dalam kehidupan kami. Berkati kami dan seluruh keluarga kami, orang tua kami, dan kakak kami, abang kami, dan seluruh saudara-saudara kami dimanapun berada. Dan berkati juga kami Tuhan, masa-masa kesusahan pandemi COVID-19, dan biarlah Tuhan yang menjagai kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Biarlah kasih anugerah-Mu yang melindungi dan menyertai kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Shalom. Nah, adik-adik, kita tadi sudah dengarkan firman Tuhan. Adik-adik tahu kan kalau Tuhan Yesus itu cinta kita semua. Tuhan Yesus cinta semua anak-anak. Nah, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Yesus cinta semua anak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan berkat. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami masih bisa beraktivitas seperti biasa Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami Tuhan yang lagi bekerja Tuhan. Semoga mereka ditambahkan rezekinya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan. Semoga mereka lebih takut akan Tuhan dan giat berdoa Tuhan. Tuhan berkati kakak guru sekolah minggu kami Tuhan. Semoga mereka yang mencari kerjaan, semoga mereka cepat dapat kerjaan. Yang kuliah tekun dengan kuliahnya Tuhan. Tuhan, semoga pandemi corona ini cepat berlalu Tuhan. Tuhan, semoga kami bisa bekerja lagi. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat lagu pujian dan nyanyikan dari sini. Mari kita berdoa, menyerahkan seluruh persembahan ibadah kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu.
Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.